Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk pada hadis yang keempat tentang sifat al-ajab, ya. Sifat al-ajab. Hadis yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, ya, Ajiba Rabbuna min kunut ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Yanzuru ilaikum azilin qanitin. Fayadhallu yadhak ya'lamu anna farajakum qarib. Baik, Nabi SAW bersabda, Rabb kita ta'jub dari kunut, yaitu putus asanya hamba-hambanya, wa qurbi ziyarihi, sementara begitu dekat Allah membuat perubahan. Yanzuru, Allah melihat kepada kalian dalam kondisi putus asa, yaitu kondisi dalam kondisi sulit, sangat sulit, putus asa. Fayadhallu yadhak, maka Allah terus tertawa. Ya'lamu, dia mengetahui, anna farajakum qarib, yaitu solusi kalian untuk kalian dekat. Baik, hadis ini hadis dari Abu Razin Al-Uqaili, hadis masyhur, ya. Hadis Abu Razin dari Abu Razin Al-Uqaili, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian diriwayatkan dari ponakannya, yaitu Waqi' bin Udus, ya. Atau bin Hudus, ya. Ini hadis riwayat, ada yang meriwayatkan di antaranya Imam Ahmad, di antaranya Al-Baihaqi,
Di antaranya Ibnu Majah. Ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini, ya. Khilaf para ulama, oleh karenanya dihasankan khilaf ulama tentang sanad hadis ini. Sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Karena disebabkan ini, perawi ini, ya, dipermasalahkan oleh para ulama. Intinya, datang dalam sebagian riwayat dengan lafal ajiba Rabbuna, datang dalam sebagian riwayat dhahika, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, dhahika, yaitu ketawa, ya, tertawa. Dan sifat Allah tertawa sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita terjemahkan dengan lafal ta'jub. Ajiba Rabbuna min kunuti ibadihi. Rabb kita ta'jub dengan keputusasaan hamba-hambanya wa qurbi ghairi. Padahal sementara Allah begitu dekat, Allah merubah perubahannya. Karena Allah ingin kalau merubah sesuatu tinggal kun fayakun. Yanzuru ilaikum, Allah melihat kepada kalian dalam kondisi azilin, sangat sulit, qanitin, putus asa. Fayadhallu yadhak. Sementara Allah tertawa melihat kondisi kalian. Kenapa? Ya'lamu anna farajakum qarib. Allah tahu bahwasanya solusi kalian sangat dekat. Artinya kalian ini merasa putus asa, merasa tidak ada solusi. Padahal kalau Allah merubah gampang sekali. Ini yang menjadikan Allah takjub. Kalau kita bicara tentang sifat takjub, ya, datang dalam Al-Quran dan dalam hadis, ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya, Al-Quran. Dan hadis. Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ajibta wa yaskharun, fa ajibta wa yaskharun, ya. Yaitu engkau Muhammad, ajibta wa yaskharun, engkau Muhammad heran dengan kenapa orang musyrikin mereka tidak beriman dengan begitu banyak ayat-ayat. Wa yaskharun, sementara mereka mengejek engkau. Dalam sebagian qiraah, ini ajibta dengan artinya engkau Muhammad takjub. Engkau Muhammad takjub. Kok bisa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi SAW? Dalam sebagian qiraah ajibtu, dalam sebagian qiraah ajibtu, aku takjub. Yaitu Allah takjub. Aku dalam kurung Allah takjub. Ini ayat pertama. Ayat kedua, ini dalam surat Shafat. Dalam ayat kedua, wa in ta'jab, kalau tidak salah dalam surat Ra'ad, ya, kata Allah, wa in ta'jab fa'ajaban qawluhum. Aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Ulaika alladziina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim, dan seterusnya. Jika kau takjub, fa'ajaban qauluhum, maka menakjubkan perkataan mereka. Perkataan mereka. Apakah jika kami sudah menjadi tanah, kami akan dikembalikan lagi? Menakjubkan perkataan mereka. Siapa yang takjub di sini? Siapa yang takjub? Kata subhanallah, mengatakan Allah yang takjub. Yaitu aneh mereka ini. Mereka ini aneh, merasa kayaknya enggak mungkin. Sama seperti ini. Allah takjub. Di sini takjub, kenapa mereka bilang kami sudah jadi tanah kok bisa dikembalikan lagi? Padahal mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Sama. Allah takjub dengan mereka ini, putus asa, kayaknya enggak akan ditolong. Padahal mudah bagi Allah. Ma'a
wa qurbi ghiyarihi. Kalau Allah ingin merubah sebentar saja. Kenapa mereka putus asa? Jadi Allah ta'ajub dengan sikap mereka ini. Adapun dalam hadis, contohnya seperti hadis sedang kita bahas, contoh hadis yang sedang kita bahas. Juga hadis tentang Ansari yang dermawan. Kisah yang menakjubkan ya. Yang ketika ada seorang datang kemudian minta dijamu oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW suruh ngecek istri-istrinya apakah ada makanan untuk menjamu tamu tersebut. Ternyata sudah dicek seluruh istri Nabi, tidak ada makanan untuk menjamu tamu tersebut. Makanya Rasulullah kemudian menawarkan siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah SAW. Maka seorang Ansari berkata, saya Rasulullah. Kemudian dia pulang ke rumah, ternyata dia tanya istrinya ada makanan atau tidak. Kata istrinya, jangankan buat kamu dan saya. Jangankan buat tamu, buat kamu dan saya pun tidak ada, apalagi buat tamu. Ada makan cuma buat anak-anak. Akhirnya sang Ansari, sang lelaki menyuruh istrinya ya untuk segera ngobrol anak-anak, merayu anak-anak buat mereka tidur sehingga tidak perlu makan dan makanan diberikan kepada tamu tersebut. Dan ini luar biasa perbuatan mereka. Ini contoh keluarga yang luar biasa. Bayangkan dia mau menjamu tamu, pulang ke rumah ternyata tidak punya apa-apa. Ya. Terus istrinya pun tidak ngomel-ngomel, tidak mengatakan kamu nih ngundang tamu, nggak tahu kita jam nggak ada makanan, sok-sok gaya lagi belagu ngundang tamu. Enggak, istrinya begitu dia bilang ada makanan nggak buat tamu, jangankan buat tamu, buat saya dan kamu pun tidak ada. Dia hanya menjelaskan kondisi, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel. Terus suaminya bilang sudah, anak-anak makanan anak diambil, nurut, langsung nurut, ngurusin anak-anak, suruh tidur. Kemudian kalau sudah hidangkan makanan kepada tamu tapi matikan lampu, pura-pura perbaiki lampu kemudian matikan. Subhanallah, pura-pura matikan lampu kemudian pura-pura perbaiki lampu kemudian matikan. Kenapa? Supaya makanan tersebut terhidangkan dimakan oleh sang tamu sementara mereka berdua pura-pura menggoyang-goyangkan piring supaya sang tamu tidak pekewu untuk menghabiskan makanan. Seandainya kalau lampu nyala, ternyata sang tamu makan dan lihat tuan rumah enggak makan, mungkin sang tamu enggak jadi makan. Jangan-jangan tuan rumah enggak punya makanan, ketahuan. Akhirnya diatur bagaimana supaya sang tamu nyaman, makan sementara tuan rumah tidak makan. Akhirnya besoknya Rasulullah ketemu dengan dia, Rasulullah mengatakan ajaballah min sani'ikuma ya bidhaifikuma al-barih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Allah takjub dengan perbuatan kalian semalam terhadap tamu kalian. Ini contoh. Dari dalam hadis-hadis ada juga sifat takjub Allah datang. Allah takjub dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Apa yang dimaksud dengan takjub? Takjub ya, sebagian ahlul bidah mengatakan ya tidak boleh Allah sifat takjub karena takjub itu menunjukkan suatu tidak tahu menjadi tahu. Kaget tadinya tidak tahu menjadi tahu, namanya takjub. Kita bilang takjub ada dua ya. Takjub itu ada dua, yaitu tidak tahu sebelumnya sehingga heran, atau sudah tahu namun mengagungkan perbuatan tersebut karena tidak atau lain dari yang lainnya, lain dari biasanya, karena lain dari biasanya. Yaitu kharaja an nadhairihi kalau kata para ulama, yaitu lain dari biasanya. Ya. Atau sesuatu yang lain dari biasanya. Kalau ini tentunya tidak. Ini tentu tidak. Allah Maha tahu, ini tidak mungkin bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah. Ya. Atau seperti yang disebutkan dalam dua hadis ini, yaitu Allah takjub dengan mereka, yaitu suatu yang aneh, ya, karena Allah tahu bahwasanya, tapi mereka tidak tahu. Allah tahu, mereka tidak tahu. Ya. Aneh bagi mereka, mereka putus asa, sementara Rabb mereka begitu mudah untuk memaafkan, begitu mudah untuk merubah kondisi mereka. Tinggal bilang kun fayakun. Ngapain mereka putus asa? Ya. Ini jadi seperti kita melihat ada seorang dia melakukan sesuatu yang di luar daripada biasanya, ya, maka kita
merasa ini kok, padahal kita tahu dia bisa, cuma dia tidak seperti biasa. Kita takjub bukan karena kita tidak tahu, tapi kita takjub karena dia melakukan dari yang lain daripada biasanya. Ya. Ya, seharusnya kalau mereka tahu Allah Maha Pengampun, mereka tidak kunut, mereka tidak putus asa. Ya, kunut ya bukan pakai ta, ya pakai ta. Kunut artinya putus asa. Lihat ya, dalam riwayat Imam Ahmad ya, dengan lafal dhahika, Allah Rabb kita tertawa dengan putus asanya hamba-hambanya, padahal Allah begitu mudah untuk merubah kondisi. Ya, Allah melihat kepada kalian dalam kondisi putus asa, dalam kondisi sulit, dan Allah senantiasa bertertawa karena Allah tahu sebenarnya solusi kalian sangat dekat. Ketika dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dengan lafal dhahika, setelah itu Abu Razin bertanya, ayat haqqu rabbuna, ya. Abu Razin bertanya, ayat haqqu rabbuna, apakah Tuhan kita? Ya, apa Tuhan kita tertawa? Ya, maka Rasulullah, ya Rasulullah, ayat haqqu ar-Rabb? Qala na'am. Nabi berkata, na'am. Kata Nabi, iya. Subhanallah. Ya. Maka Abu Razin berkata, idzan lan na'dim min rabbin yadhak khairan. Lan na'dim min rabbin yadhak khairan. Artinya kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Ya, selesai ya. Demikian para sahabat terima ya tanpa bertanya, bagaimana cara Allah tertawa? Enggak ada yang tanya. Ya, dan hadis-hadis tentang Allah tertawa tidak kita sebutkan pada pertemuan lalu ya. Tatkala Allah takjub, tidak ada yang bertanya, bagaimana cara Allah takjub? Tidak ada yang bertanya. Karena takjub, tertawa perkara yang dipahami. Ya, perkara yang menakjubkan, perkara yang dipahami ya. Ayat haqqu rabbuna ya. Baik. Perhatikan dalam hadis ini banyak sekali sifat dalam hadis ini. Pertama, di sini sifat ujub ya. Sifat ajab ya. Takjub. Satu ya. Kemudian tertawa. Satu, dua. Kemudian sifat apa lagi? Melihat ya. Kemudian apa? Yadhak ya, sama sudah mengetahui, berilmu, 4, 5 ya. Lihat beberapa sifat 3, 4 ya, 4 sifat dalam satu hadis ya. Dan hadis ini memberi faedah kepada kita bahwasanya seorang jangan putus asa ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menghendaki sesuatu tinggal rubah dengan mudah. Ya, ma'aku wa qurbi ghiyarihi, yaitu Allah kalau merubah sangat mudah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin merubah sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Makanya Allah berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Demikian juga itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir ya. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menyuruh kita
untuk tidak putus asa dan senantiasa husnudzon kepada Allah. Cuma saya katakan tadi, sulit orang untuk husnudzon kecuali dia bersihkan hatinya, Ya, oleh karenanya dia husnudzon dengan cara apa? Dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka husnudzon itu akan timbul. Tapi kalau dia bermaksiat, kemudian dia membangkang perintah Allah, susah dia untuk husnudzon. Ya, bahkan kalau dia husnudzon, maka husnudzon yang keliru. Husnudzon yang keliru. Namun saya katakan, jika orang ikut prosedur yang Allah perintahkan, bertakwa kepada Allah, kemudian dia menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, bertobat kepada Allah, maka mudah bagi dia untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna an-nasr ma'al usr." Sungguhnya anna an-nasr ma'as sabr. Sungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Butuh kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sungguhnya solusi datang bersama dengan penderitaan. Wa anna ma'al usri yusran, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan ini ada ayat, kita semua sudah hafal, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kita jangan putus asa, ya. Allah berfirman, ya, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Kalau kita artikan secara bahasa, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sama, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, lihat di sini luar biasa. Ini untuk menghilangkan kita suudzon kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi apalagi yang berat, kondisi pandemi dan yang lainnya. Ingat ini, jangan putus asa. Allah kalau ingin sesuatu mudah, tinggal kita bagaimana memperbaiki diri, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Di sini Allah menggunakan sesungguhnya. Kemudian kemudahan tersebut bersama dengan kesulitan, artinya sangat dekat. Bahkan bersama, di balik kesulitan ada kemudahan bersama. Bahkan Allah mengulangi yusran 2 kali, ya. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan walan yaglib al-usr yusrain. Kata Ibnu Abbas, tidak mungkin satu kesulitan mengungguli 2 kemudahan. Al-usr di sini, ya. Al-usr di sini itulah sama dengan usr ini adalah usr ini. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sementara yusr dan ini bukan sama dengan. Yusran yang pertama tidak sama dengan yusran kedua, kata para ulama. Adapun usr pertama sama dengan usr kedua, makanya digunakan alif lam. Al-usr itu kesulitan tersebut. Sehingga artinya bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Kemudian di samping itu Allah menggunakan yusran sebagai dijelaskan oleh para ahli tafsir. Di sini tanwin untuk apa? Untuk tafkhim. Yaitu untuk membesarkan. Maksudnya Allah akan berikan kemudahan yang besar, ya, bahkan Allah janjikan dua kali. Ini semua bisa terjadi dengan syarat seperti kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, wa'lam anna nasr ma'as sabr, bahwasanya pertolongan datang dengan kesabaran. Ya. Wa annal faraj ma'al karb, jadi harus ada kesabaran, harus ada ibadah kepada Allah. Harus ada husnudzon kepada Allah, baru bisa berjalan ini semuanya, ya, bisa berjalan ini semuanya. Maka seorang hadis yang agung ini, ya, mengajarkan kepada kita zahirnya, makanya Allah takjub. Kenapa mereka putus asa sementara Allah kalau ingin merubah gampang sekali? Takjub dengan sikap mereka, ya. Karena sikap yang di luar daripada biasanya, ya. Kenapa putus asa sementara Rob mereka adalah kalau ingin berubah sesuatu sangat mudah. Mereka putus asa kenapa? Karena sikap mereka terhadap Rabb, mereka suudzon, mereka berprasangka buruk, mereka kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW mentakbir dengan ajaba, Rabb takjub, ya. Ini kira-kira berkaitan dengan hadis ini. Tolong dihapus. Taib, para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kedua, ya. Hadis ke-5 tentang sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu jahannam yulqa fiha." Wa hiya taqul, "Hal min mazid?" Hatta yada'a Rabbul Izzati fiha rijlahu. Wa fi riwayah, alaiha qadamahu. Fayanzawi ba'daha ila ba'd. Fataqul qad qad. Taib, kita artikan terlebih dahulu. La tazalu artinya senantiasa. Neraka jahanam dilemparkan kepadanya. Ke dalamnya. Sementara dia berkata, masih adakah tambahan? Untuk dilemparkan kepadaku. Hatta hingga Rabbul Izzah, Allah yang Maha Perkasa, meletakkan padanya, pada neraka kakinya. Dalam riwayat yang lain, di atas neraka kakinya. Fayanzawi ba'daha ila ba'd, maka terlipatlah sebagian neraka ke sebagian yang lain. Fataqul, maka neraka berkata, cukup. Ini hadis yang sahih, ya. Hadis diriwayatkan dari dua sahabat, yaitu dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Bukhari Muslim, ya. Bukhari Muslim, sama Bukhari Muslim. Taib. Hadis ini menjelaskan bahwasanya neraka jahanam senantiasa dilemparkan kepadanya, ya. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma naqulu li jahannam halim talati." Hari di mana kami berkata kepada neraka jahanam, "Halim talati?" Apa kau sudah penuh, dalam surat Qaf? Wa taqulu hal min mazid. Neraka berkata, belum penuh, masih ada tambahan enggak?
yang bisa dilemparkan kepadaku. Di neraka sangat penuh, ya. Sangat penuh, sangat kosong maksudnya. Diisi belum penuh-penuh. Sudah diisi banyak manusia, banyak jin, ya. Tetapi tidak penuh-penuh. Ya, akhirnya dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta tambahan, hal mim mazid. Ini mengerikan. Neraka mengatakan, hal mim mazid. Ya, apakah ada tambahan yang bisa dilemparkan kepadaku? Dan dia terus meminta pertambahan hatta yada'a Rabbul Izzati fi rijlahu. Sampai Rabbul Izzah, Allah yang Maha Perkasa, meletakkan kakinya. Rijl dalam riwayat yang lain qadam, ya. Sama maknanya. Qadamahu ini rijlahu, ya. Sampai Allah meletakkan kakinya di atas neraka Jahannam, maka kemudian terlipatlah neraka Jahannam bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga selesai semua lokasi yang dia tadi minta tambahan semuanya telah tertutup sehingga neraka saling melipat satu dengan yang lainnya, maka neraka berkata qat cukup ya Rabb, ya cukup ya Rabb, ya. Baik, di sini yang menjadi pembahasan itulah sifat kaki, ya. Sifat kaki datang, ya, sifat kaki dalam hadis ini datang dalam dua lafal, yaitu rijlun, ya, kemudian apa? Qadamun. Dua-duanya dalam bahasa Arab artinya kaki, ya. Dan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ketika kita berbicara tentang kaki kita enggak tahu, ya. Kita enggak tahu bagaimana hakikatnya. Dan ini sudah sering saya sampaikan, ya. Kita paham maknanya, tetapi kita tidak tahu kaifiyahnya, ya. Kita katakan kaki ma'ruf, maklum, ya. Wal kaifu majhul, ya. Wal kaifu majhul. Bagaimana namanya kita tidak tahu. Tidak ada bedanya dengan sifat-sifat yang lain. Seperti kita bicara tentang tangan Allah, kita bicara tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang pendengaran Allah, penglihatan Allah, kita bicara tentang zat Allah, tidak ada yang tahu. Oleh karenanya apa yang terbetik dalam benak kita tentang kaki Allah pasti keliru. Yang penting kita paham Allah punya kaki. Bagaimananya tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu, ya. Kemudian di sini menjelaskan bagaimana bahwasanya neraka bisa berbicara, ya. Di sini, dan ini datang dari Al-Quran. Ya, neraka berbicara. Dan Allah berbicara dengan neraka. Ini menunjukkan neraka juga sangat luas. Sampai dia minta tambahan terus. Neraka sangat luas. Ya, sampai datang dalam suatu hadis dilemparkan ke dalam neraka, bahkan matahari dan rembulan dilemparkan dalam neraka Jahannam. Saking luasnya. Kenapa? Agar orang-orang penyembah matahari dan rembulan mereka semakin menyesal karena mereka melihat ternyata sembahan yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka, bahkan dilemparkan dalam neraka Jahannam bersama mereka. Innakum mama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kata Allah, sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah semuanya menjadi bahan bakar neraka Jahannam. Kemudian di antara dalil neraka sangat luas tentang hadis di mana Nabi mendengar batu yang jatuh, ya. Dia yang dilempar sejak 70 tahun baru terdengar bunyinya karena saking dalamnya neraka. Jadi neraka itu sangat luas dan sangat dalam, ya. Waliyadzubillah, semoga kita dilindungi daripada neraka Jahannam. Dan dia minta tambahan terus. Dia tidak minta tambahan terus, dilemparkan dalam, ya. Allah mengatakan amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan mengisi neraka dengan manusia dan jin. Sudah diisi manusia jin, masih banyak areal yang luas, ya. Sudah diisi matahari, sudah isi rembulan, ya, masih banyak areal yang luas, ya. Padahal kita tahu dalam hadis disebutkan bahwasanya penghuni neraka Jahannam manusia diperbesar tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbesar tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin dia merasakan siksaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi bukan tubuh seperti sekarang, besar, sangat besar, dan itu pun tidak memenuhi neraka Jahannam. Sampai akhirnya hatta yada'a Rabbul Izzah, Allah yang Maha Perkasa. Ya, dengan keperkasaannya maka Allah menghentikan, ya, keluhan neraka Jahannam yang terus meminta tambahan, ya. Lain halnya dengan surga, ya. Surga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Wala yazalu fil jannati
fadlun. Senantiasa di surga ada areal yang kosong. Surga masih areal yang kosong. Sudah diisi full semuanya, penghuni surga sudah menempati tempatnya semua. La yazalu fil jannati fadlun, masih ada areal yang kosong. Surga juga luas, neraka juga luas ya. Hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Maka Allah pun menciptakan makhluk-makhluk, Allah ciptakan langsung untuk ngisi di tempat-tempat tersebut. Beda kalau neraka, neraka Allah tidak ciptakan manusia untuk ngisi neraka yang kosong, karena itu kezaliman ya. Bagaimana tidak melakukan apa-apa diciptakan untuk ngisi neraka jahanam tanpa ada sebab ya. Maka Allah tidak demikian. Caranya Allah menginjak neraka tersebut supaya neraka tersebut kemudian berhenti agar dia tidak minta tambahan terus ya. Tapi kalau surga, tatkala ada masih areal kosong, maka Allah menciptakan makhluk yang dengan karunia Allah sehingga mereka tidak pernah beramal soleh sebelumnya, kemudian mereka mengisi surga yang areal yang kosong tersebut. Inilah akidah Ahlussunnah berkaitan dengan masalah kaki Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwasanya kita tidak tahu bagaimananya ya. Kita tidak tahu dan tidak ada bedanya ya sifat kaki dengan sifat-sifat yang lainnya. Seperti tangan, kemudian wajah ya. Kemudian mata Allah ya. Dan zat Allah tidak ada yang tahu. Sebagaimana kita tidak tahu tentang hakikat ini semua, maka kita tidak tahu juga bagaimana hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Bagaimana sikap para penolak sifat ya? Sikap para penolak sifat. Pertama, mereka tidak mungkin mendhaifkan hadis ini. Ya, kecuali Mu'tazilah mungkin mengatakan hadis ahad selesai ya. Cuma Anas atau Abu Hurairah. Hadis mutawatir 10 sahabat, cuma satu orang Anas atau Abu Hurairah, 2. Ya, sehingga mereka terpaksa mentakwil ya. Ya. Mereka terpaksa mentakwil. Bagaimana takwilannya? Maka di antaranya mereka mengatakan rijal sama dengan rijal ya, maksudnya sekelompok orang. Terus kita bilang kan rijal ada level yang lain, kodam. Nah, sama. Rijal ditafsirkan sekelompok orang, kodam maksudnya apa? Maksudnya muqaddamun nas. Yaitu orang-orang yang terdepan, yang di garda depan dalam kejahatan. Intinya mereka ingin mengatakan bahwasanya Allah tidak meletakkan kakinya di neraka jahanam ya. Perhatikan ya, zahirnya di sini Syekh Utsaimin mengatakan fiha artinya padanya, tapi ditafsirkan dengan riwayat yang lain itu alaiha ya, di atasnya ya. Jadi Allah meletakkan kakinya di atasnya ya. Sama seperti wala nusallibannakum fi juzu'in nakhl wala usallibannakum fi juzu'in nakhl. Kata Fir'aun kepada para penyihir yang masuk Islam, aku akan menyalib kalian di pangkal pohon korma, maksudnya di atas ya. Sama fasiru fil ardi, berjalanlah di bumi, bukan berarti kaki masuk dalam bumi. Fil ardi maksudnya di atas bumi. Fi terkadang maknanya di atas. Jadi fiha artinya alaiha, di atas, artinya di atas ini. Taib. Mereka mengartikan bahwasanya Allah tidak meletakkan kakinya, tapi Allah meletakkan sekelompok orang. Karena menurut mereka Allah tidak punya kaki. Kalau kaki berarti tasbih. Taib. Kalau sekelompok orang, pertanyaan ya, sekelompok orang, ya. Lantas apa bedanya? Apa bedanya
sekelompok ini dengan manusia yang mungkin miliaran sebelumnya. Ini kan terakhir berarti. Artinya setelah ini diletakkan selesai neraka. Terus bedanya dengan sekelompok orang dengan miliaran manusia sebelumnya, kok bisa? Terus apa spesialnya orang-orang ini? Mereka takwilai, kata mereka, makanya Allah mengatakan qadamun, yaitu Allah meletakkan qadamun. Maka kita bilang bantahannya gimana? Yang pertama, ya, kalau mereka adalah orang-orang garda depan, kalau mereka penjahat-penjahat khusus, kenapa terakhir baru dimasukkan? Baru dilempar di neraka. Harusnya kalau penjahat khusus yang membuat neraka terdiam, harusnya pertama langsung dilempar, bukan terakhir. Ya. Ya. Kemudian dalam lafal, ingat, dalam lafal hadis, qadamahu, ada dhamir, itu qadamahu, ya. Perhatikan sini, Allah mengatakan ada kakinya. Kalau kita artikan fayada'u rabbul izzah, maka Allah pun yang maha perkasa meletakkan manusia-manusia jahatnya. Tidak nyambung. Coba kita artikan qadamun nas dengan manusia-manusia jahat. Manusia-manusia paling top penjahatnya. Ya. Ya. Kalau kita terapkan pada hadis, ini qadamahu, diletakkan pada, dan tidak bagaimana mau disandarkan kepada Allah penjahat-penjahat tersebut. Maka sulit untuk kita menerima takwilan ini, ya. Baik, beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis ini tadi sudah singgung. Yang pertama bahwasanya ya tidak semua bukan hanya manusia dan jin yang bisa berbicara. Terkadang benda-benda mati di akhirat bisa berbicara, ya. Di antaranya adalah neraka jahanam bisa berbicara, ya. Kemudian peringatan akan bahayanya neraka jahanam, ya, karena neraka jahanam dilemparkan enggak penuh-penuh, bahkan dia mengatakan hal min mazid. Yauma naqulu jahannam halim talati. Kata Allah dalam surat Qaf, hari di mana kami berkata kepada neraka jahanam, sudah penuhkah engkau? Dia mengatakan hal min mazid, ya. Bahwasanya saya masih butuh tambahan, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita singgung tadi, kalau surga tatkala ada areal yang kosong, maka Allah ciptakan manusia untuk mengisinya. Adapun tatkala tatkala neraka ada areal yang kosong, maka Allah tidak menciptakan makhluk untuk mengisinya, tetapi Allah menginjak neraka tersebut sehingga neraka tersebut akhirnya selesai, dia sudah merasa cukup dan sudah merasa penuh, ya. Kemudian yang terakhir kita sebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat kaki sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, dan kita mengatakan laisa kamitsli syai', bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, bahwasanya sifat kaki Allah tidak sama seperti sifat-sifat yang lainnya, ya. Sama, sekarang kita enggak usah bicara tentang Allah, kita bicara tentang malaikat saja. Malaikat saja Allah mengatakan malaikat punya jantung, manusia punya jantung, ya. Dalam Al-Quran, dalam surat Saba, kata Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga tatkala dicabut rasa takut dari jantung-jantung malaikat. Tadinya malaikat mendengar firman Allah, mereka pingsan. Kemudian dicabut rasa takut dari jantung mereka, akhirnya mereka sadar, mereka saling bertanya. Sekarang saya bertanya, kalau ada yang bertanya, antum yakin ada malaikat? Ada. Allah mengatakan malaikat punya jantung. Jantungnya bagaimana? Enggak ada yang tahu gimana jantungnya. Apakah ada jantung kanan, jantung kiri, ada klepnya, ada macam-macamnya, ada aliran naik turunnya, ada serangan jantung malaikat, kan ada kayak manusia. Ya tentu kita tidak akan bisa memikirkan hal tersebut. Kalau malaikat saja bukan Allah, tidak bisa kita pikirkan bagaimana Rabbul Alamin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat-nikmat surga tidak bisa kita renungkan, ya, bagaimana bidadari yang begitu cantik, yang bercampur antara putih dan bening, sampai kemudian saking beningnya terlihat sumsum tulangnya, sampai hatinya menjadi cermin bagi suaminya. Kita nggak bisa bayangkan, kita bayangkan ini robot atau ini apa, atau tidak bisa. Tapi kata Nabi minal husni, karena saking cantiknya, karena saking
indahnya, di luar dari khayalan kita. Otak kita ini terbatas, banyak hal tidak bisa kita hayalkan ya. Saya sering bilang, seandainya kita pulang 200 tahun yang lalu, kemudian kita bilang ada namanya alat, dari jauh bisa ngomong, keluar muka di sini, kita bicara HP. Orang mungkin bilang ini orang gendeng, orang sinting ya. 200 tahun lalu, kenapa? Nggak nyampe ya. Apalagi kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-6. Yang hadis ke-6 ini berkaitan tentang sifat al-kalam wa saut. Ya, hadis ke-6 adalah hadis ke-5 tentang sifat kaki. Hadis ke-6 tentang sifat al-kalam wa saut. Azan dulu ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut satu hadis lagi insyaallah ya. Hadis yang ke-6 tentang sifat kalam dan sifat suara bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya secara detail tentang sifatul kalam, ya bahwasanya Allah berbicara dengan suara, dengan bahasa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah ingin berbicara, terserah Allah topiknya apa. Jadi Allah yatakallam mata sya'a, bima sya'a, ma'aman sya'a, ya. Allah berbicara kapan saja terserah Allah, dengan siapa saja yang Allah kehendaki, kemudian topik apa saja, kemudian dengan suara yang didengar, Ini dalilnya terlalu banyak, sudah kita bahas secara detail pada pertemuan yang lalu. Kita bacakan dari hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Adam, wahai Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik. Maka Adam berkata, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik artinya ijabah ba'da ijabah, yaitu aku penuhi. Itu perkataan yang sangat halus yang menunjukkan seorang menyeru panggilan tersebut. Ya, labbaik ya. Dan labbaik itu kalau kita artikan adalah memenuhi panggilan dengan semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, enggak tahu kalau bahasa Indonesia apa ya. Artinya kalau dipanggil fulan labbaik, artinya aku penuhi panggilanmu dengan semangat, bukan bermalas-malas. Oleh karenanya syiar para jemaah haji ketika mereka berihram, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Karena Allah telah mengundang mereka dalam firman-Nya, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Wahai Ibrahim, berilah pengumuman kepada manusia untuk datang berhaji, niscaya mereka akan datang. Sehingga orang-orang haji umrah datang sambil berkata labbaik Allahumma labbaik, yaitu ya Allah aku penuhi panggilanmu ya dengan penuh semangat. Kemudian wa sa'daik, yaitu seakan-akan berkata ya Allah aku mohon kepada engkau untuk membahagiakan aku dan untuk menolongku. Fayunadi bisautin, kemudian Allah menyeru dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Maka Allah berbicara kepada Adam dengan suara, dengan berkata, sungguhnya Allah merintahkan engkau untuk mengeluarkan dari keturunanmu wahai Adam, ya, yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya. Intinya hadis ini ya, menjelaskan tentang sifat Allah di mana Allah berbicara kepada Adam. Ya, jadi Allah berbicara dengan topik tertentu kepada Adam. Dengan Adam Allah berbicara dengan suara, ya. Dan Allah mengatakan innallaha. Allah berkata innallaha, sungguhnya Allah, dan ini Allah tidak mengatakan sungguhnya aku, dan ini bentuk dalam bahasa Arab suatu uslub metode untuk pengagungan ya. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Sungguhnya Allah memerintahkan, padahal Allah sendiri yang berbicara. Inna rabbakumullahu alladzi, sungguhnya Rabb kalian. Allah menggunakan kata ganti orang ketiga, inna rabbakumullahu alladzi. Padahal Allah tidak mengatakan sungguhnya aku, tapi sungguhnya Rabb kalian. Sungguhnya Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan ini metode ya, jadi karena sebagian orang mengatakan ini yang suaranya bukan suara Allah, maksudnya suara malaikat. Maka malaikat menyuruh dengan suara ya. Subhanallah, yang benar ini Allah. Ya, dan kita tahu suara Allah tidak sama dengan suara makhluk oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad menyebutkan bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Ini menunjukkan akidah Imam Al-Bukhari di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ketika dia membawakan suatu hadis, innallaha yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarib.
Kata Nabi, maka Allah menyeru pada hari kiamat kelak dengan suara yang orang dekat maupun orang jauh dengarnya sama. Maka Imam Bukhari mengatakan ini dalil bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Di antara perbedaannya, suara Allah yang dekat dengan jauh dengarnya sama. Manusia tidak. Manusia kalau dari jauh nggak kedengaran. Suaranya semakin melemah, gelombangnya semakin memudar. Ya, semakin jauh udah hilang suaranya. Allah tidak demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khalq Af'alil Ibad, bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara malaikat. Malaikat ketika Allah mengatakan hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Dan kalau Allah berbicara dengan malaikat, malaikat pingsan. Mereka tidak kuat mendengar suara Allah sehingga mereka pingsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka bangun, mereka saling berbicara. Ketika malaikat mendengar suara malaikat yang lain, tidak ada yang pingsan di antara mereka. Berarti mereka saling mendengar. Tetapi ketika mereka mendengar suara Allah yang spesial, yang khusus, mereka pingsan. Menunjukkan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk, ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Masih melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.